Halo, selamat pagi teman-teman. Eh, ini kita bakal coba untuk konfigurasi router Mikrotik menjadikan ProLink 3000 ini sebagai access point. Oke, pertama-tama itu kita sambungkan dulu. Kita coba config untuk modem ProLink-nya dulu ini. Access point ProLink ini ke laptop. Dimasukkan ke LAN 1 ke Ethernet di laptop. Kita coba config dulu. Kita masuk ke IP version 4-nya. Nah, karena ini masih default, kita harus masukkan IP defaultnya dulu. Ini untuk IP di laptop biar dia bisa manggil access point-nya. 168.1.2. Subnet masknya di tab aja. Selanjutnya ini untuk IP access point-nya sebagai gateway. Kalau misalnya sudah hidup untuk access point-nya, teman-teman bisa langsung dikonekin sesuai nama SSID default dari access point-nya tersebut. Kalau ini kan ProLink PRN 3009, kita konekin ke sini, kemudian kita masuk ke menu browser. Sudah masuk menu browser, teman-teman bisa ketikkan 192.168.1.1. Nah, nanti ada akses untuk masuk ke settingan access point. Ini password, ini username-nya admin. Untuk passwordnya password huruf kecil semua. Di sini ada beberapa menu access point, router, repeater, dan lain-lain. Karena kita akan menjadikan ProLink ini sebagai access point, teman-teman pilih yang access point nanti. Nah, di sini ada auto configure LAN IP address. Pada Mikrotik nanti kita akan menjadikan settingannya DHCP, maka dari itu harus kita checklist. Kemudian kita ganti namanya. Passwordnya. Apabila sudah, nanti teman-teman tinggal save atau apply. Oke, ini tinggal tunggu, dia akan reboot. Nah, sambil nunggu ini kita bisa langsung setting untuk Mikrotiknya. Untuk saat ini kita pakai Mikrotik yaitu seri RB750GR3 atau GR3. Nah, teman-teman, untuk Mikrotik sendiri itu ada 5 port. Port pertama itu sebagai sumber dari internet, dan 4 port terakhir itu bisa digunakan sebagai config ataupun penyebar nanti bandwidth dari ISP. Oke, di sini kita colokkan di port 2. Port 2 ini nanti langsung kita sambungkan ke laptop. Apabila sudah disambungkan port 2 dari Mikrotik, di sini kita pakai Telkomsel Orbit sebagai ISP-nya ya. Nanti di bypass di portnya modem tersebut dimasukkan ke port satunya Mikrotik. Apabila sudah terhubung, kita mulai buka Winbox-nya. Nah, untuk konfigurasi router sendiri, karena ini belum dimasukkan IP dan lain-lain, kita mencarinya itu via MAC address. Dimana cara mencari via MAC address itu di Netboard. Nah, nanti kita klik aja untuk MAC address-nya. Untuk defaultnya itu dia username-nya admin, passwordnya kosong. Kalau misalnya udah diklik ini dan muncul di connect to-nya ini MAC address-nya, tinggal langsung connect aja. Nah,
akan masuk nih. Oke. Kurang lebih tampilannya nanti putus. Oke. Kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Ini interface list. Sini kita bisa lihat teman-teman ya, di Ether 1 ini kita sudah sambungkan ke modem, dan Ether 2 ini ke laptop. Nanti yang akan kita gunakan untuk akses point itu di Ether 3 dan Ether 4. Oke, biar nggak susah, kita ubah dulu namanya sebagai penanda nanti. Ether 1 ini ISP, Ether 2 ini laptop, strip ini Pak, bebas. Nah, karena kita akan menggunakan dua akses point 3 dan 4, kita akan tambahkan namanya untuk Ether 3 ini AP1, Ether 4 AP2. Oke, untuk saat ini kita baru selesai menamakan, sedangkan router ini belum bisa nerima internet. Gimana caranya untuk bisa nerima internet? Yang pertama, karena ini dari modem, kita masuk dulu ke IP, menu IP, kemudian di DHCP client untuk bisa mendapatkan IP dari si modem tersebut. Apabila sudah muncul di DHCP client ini, kita klik menu tambah. Karena sumbernya dari modem, kita klik yang Ether 1 ya. Terus add default route-nya ini harus yes. Apabila sudah, pastikan dia di sini udah dapat IP. Nah, ini kan kita udah dapat IP nih. Gimana kita ngeceknya? Di address. Nih, kita udah dapat IP dari si modem, si Ether 1-nya. Buat memastikan lagi. Nah, ini udah ada default route juga, langsung dibuatin sama MikroTik-nya. Nah, apabila sudah, kita tinggal tambahkan IP untuk Ether 2, Ether 3 dan Ether 4. Ether 2 itu untuk laptop, 3 dan 4 itu untuk akses point. Di sini saya udah ambil contoh mempersiapkan untuk IP-nya. Oke, kita tinggal tambahkan 192.168.10. Jangan lupa slash-nya karena itu akan mempengaruhi ke pengisian networknya. 1./24. Ini interface-nya dipilih ke Ether 2 karena ini untuk IP Ether 2-nya untuk atau laptop. Apabila sudah, langsung apply aja. Nanti dia langsung ngisi sendiri. Kita tambahkan lagi juga untuk Ether 3. Ininya jangan lupa diubah ke Ether 3. Tambahkan lagi. Penggunaan IP 10, 11, 12 itu bebas atau memang aturannya kayak gitu? Karena ini kan private Pak, sebenarnya bebas. Lain hal kalau misalnya nanti dari ISP, biasanya kita akan ngikutin ketentuan dari ISP gitu. Kalau sementara ini sih kita masih bebas sih penggunaan, yang penting sesuai aja prefix-nya. Oke, ini kita udah nambahin untuk IP-nya. Kemudian biar dia bisa mengalirkan internet dari Ether 3, Ether 4 ini bisa digunakan internetnya, kita masuk ke menu IP firewall. Kemudian kita pilih menu NAT. Di NAT ini kita akan tambahkan NAT. Kita ke menu general, ini chain-nya biarin source NAT. Untuk out interface-nya ini kita kan akan minta ke Ether 1, ke modem. Nah, untuk settingan generalnya hanya di sini, kemudian ke action. Actionnya ini nanti ke masquerade, pilih menunya. Apabila sudah, langsung kita apply. Oke. Kita coba tes, kita lihat dulu interface-nya. Nah, ini udah ada traffic ya. Kita coba tes. Ping. Nah, ini udah replay.
Apabila udah replay seperti ini, teman-teman jangan lupa untuk setting juga DNS-nya untuk router. DNS yang kita pakai itu DNS dari Google 888 dan 884. 44. Bila sudah, tinggal apply. Oke, internet router sendiri sudah bisa internet. Itu bisa dibuktikan dari testing yang dilakukan di new terminal. Nah, bagaimana access point bisa digunakan? Itu pertama kita masuk ke DHCP server. Untuk access point tersebut agar bisa mendapatkan IP, teman-teman harus menambahkan DHCP servernya, karena DHCP server ini yang akan memberikan IP untuk si access point nantinya. Oke. Pertama itu teman-teman bisa pilih menu IP, kemudian DHCP server. Apabila sudah ini di dalam DHCP server, klik DHCP, kemudian tambahkan. Mohon maaf, di DHCP setup. Pertama itu yang harus kita tambahkan yaitu DHCP server untuk si laptop dulu, agar si laptop bisa mendapatkan IP juga kan. Ini klik aja karena ini akan default dari IP address yang sudah kita tambahkan. Gateway-nya juga. Nah, untuk ini adalah range IP yang akan kita dapatkan ketika kita connect di access point ataupun port yang sudah kita config ini. Nah, list time ini adalah waktu koneksi. Apabila di sini 10 menit, apabila setelah 10 menit itu telah selesai, nanti teman-teman pasti akan request IP sendiri dan akan baru IP-nya nanti. Kemudian kita tambahkan juga di DHCP setup lagi untuk AP1-nya. Di next. Dan juga di AP2-nya. Nah, untuk DHCP servernya sudah kita tambahkan untuk AP1, AP2 dan juga laptop. Teman-teman bisa langsung koneksikan sesuai konfigurasi SSID di access point tersebut. Nah, untuk kita bisa melihat berapa banyak orang yang sudah connect di access point tersebut itu kita bisa cek di menu lisis. Nah, kalau kita lihat di sini ini namanya DHCP1 untuk laptop, DHCP2 AP1, DHCP3 AP2. Bentar, kita koneksikan dulu. Kita coba tes dari handphone. Nah, ini DHCP2. Di lisis ini berarti sudah ada yang terkoneksi ke AP1. Dilihat dari mana DHCP2 ini. Dan di interface lihat sudah ada traffic juga. Itu masih abang ya? Masih gua tadi. Belum masuk. Coba koneksiin lagi deh. Yang laptop belum Bang? Laptop biasanya langsung di satu sih Pak harusnya. Bentar. Enggak ya? Nggak perlu tambah. Ini Enggak. otomatis. Ini otomatis Pak. Ini ngelihat waktu ini aja sih. Oh, ini aja. Koneksinya. Aktif klien, ya? Kalau untuk penambahan IP di laptop udah kita tambahkan tadi. Nah, Kalau ini. yang di itu, nah ini aktif klien. Ya? Iya, aktif klien. Udah connect. Udah. Udah. Coba Bang speed test lagi kita buat pastiin. Ini ada yang sudah connect di DHCP3. DHCP3 itu berarti AP2 ya? AP2. Oke, silakan Bang coba di Capsmith.
Ini sedang melakukan speed test untuk AP2-nya. Kita lihat sudah ada traffic masuk ke dalam sini. Aman berarti. Recording. Nah, artinya dari sini access point sudah bisa digunakan, sudah mendapatkan IP dan sudah bisa internetan. Oke, berikut adalah cara untuk melakukan ekspor ataupun import di MikroTik. Ekspor dan import itu fungsinya buat apa sih? Kalau misalnya import sendiri itu biasanya konfigurasi yang kita tanamkan di router tersebut. Nah, ekspor sendiri adalah untuk backup konfigurasi, untuk kita cari tahu konfigurasi ini apa yang sudah kita konfigurasi dan kita mau simpan datanya. Nah, kita akan coba ekspor terlebih dahulu. Yang pertama itu kita masuk ke new terminal. Dari sini nanti teman-teman klikkan ketik export, kemudian spasi file. Nah, apabila sudah kayak gini biasanya itu tinggal pencet tab, dia akan otomatis file. Nah, kita akan namakan apa yang misalnya kita mau. Nah, apabila sudah seperti ini langsung kita enter. Bagaimana bisa tahu kalau ekspor ini berhasil? Yaitu kita masuk ke menu file. Nah, ini masih belum waktunya masih belum disesuaikan. Ekstensinya apa? Extendnya RSC, Pak. RSC. Nah, ini sudah bisa kita ekspor. Nah, untuk ambil file ini dan kita akan misalnya kita mau coba masukin di MikroTik lain itu, kita tinggal tarik drop aja langsung ke file misalnya di mana. Karena di sini deh. Di desktop, kita taruh di desktop. Taruh di desktop. Nah, ini udah ada config. Confignya itu biasanya bentuknya itu notepad. Bukan ini. Open with deh. Open with. Nggak bisa di open with lagi. Open. With open. Lagi select program. Nah, berikut contoh konfigurasi RSC atau isi dari RSC itu yang berisi dengan konfigurasi yang sudah kita isi. Nah, seperti ini nama, dalam sini terus ada DHCP pool, range IP, terus ini ada DHCP server yang tadi kita config. Ini IP address yang sudah kita masukkan tadi 10, 11, 12. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, untuk importnya sendiri caranya hampir sama, teman-teman. Tinggal ketikkan import, terus file, import file name. Terus diikat di sini, Pak. Terus import file. Nah, nih file name, kemudian di tab aja langsung. Disesuaikan. Cuman sebelum itu teman-teman harus drag dulu RSC, misalnya RSC dari luar. Ini kita coba contoh ya. RSC dari luar tadi kita drag dulu, masukkan ke si MikroTik, tinggal kita taruh aja di sini. Nah, apabila sudah ada, nanti kita tinggal namakan sesuai nama yang ada di sini. Misalnya di sini BBPVP. BBPVP config. Nah, di tab aja, nanti dia akan langsung sekalian sama extension. Apabila sudah, nanti tinggal di enter aja. Karena ini sudah ada konfigurasi sama, nggak bisa diduplikat dia. Karena ada error. Kita akan mencoba melimitasi bandwidth
dari Mikrotik. Untuk saat ini Mikrotik masih belum di limit ya. Kita coba tes untuk speed testnya. Ini masih pakai Bakti Bambang. Bakti Bambang. Sip. Kita coba. Nah, ini speed test tanpa menggunakan limitasi. Kita lihat bandwidthnya bisa tembus sampai 15 Mbps untuk downloadnya. Nah, 4,98 Mbps untuk uploadnya. Oke, ini belum dilimitasi teman-teman ya. Kita coba untuk limitasi. Bagaimana caranya? Pertama kita ke ini, ke list Simple Queue. Terus kita lakukan limitasi di sini. Nah, targetnya ini bisa kita pilih karena ini akses poinnya menggunakan Ether 3, kita pilih Ether 3. Target uploadnya itu kita pakai 1 Mbps, downloadnya kita kasih 3 Mbps. Oke, ini udah ada. Kita coba speed test lagi. Ini masih Bakti Bambang ya teman-teman. Baik rekan-rekan sekalian, kita coba. Up to apa dedicated? Ini up. Alah Bang Irfan, ajarin gue dari awal lah. Nah, ini kita lihat ya. Download ini untuk downloadnya mentok di 2, sekian, nggak sampai 3 karena limitasinya tadi kita 3 MB untuk download. Oh udah jadi. Dan uploadnya kan 1 MB. Mantap. Itu. Ya, naik lah. Nggak akan bisa naik juga. Oh dibatas ya? Iya. Manajemen. Apa yang dibatasi? Nah, ini nih hasil dari limitasi yang udah kita lakuin. Kita coba cek. Nah, ini kan sesuai kan, upload 1 MB, download 3 MB. Kita lihat hasilnya tadi. Uploadnya 2,42 kurang dari 3 giga. Ini downloadnya 2,42 kurang dari 3 giga. Uploadnya 3 mega. Untuk downloadnya kurang dari 1 MB.